Assalamualaikum Halim Lovers. Tahukah kalian mengenai kisah Sunan Derajat? Video kali ini akan menceritakan kisah Sunan Derajat. Sebelum ke kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dan semoga pemirsa semua selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau biasa dikenal juga dengan Syarifuddin. Sunan Derajat sendiri merupakan salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Untuk itu, nama asli Sunan Derajat sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dengan mengetahui nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim, maka Anda akan lebih mengenal kisahnya dalam sejarah Islam. Sunan Derajat sendiri merupakan putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Dalam buku Sejarah Wali Songo, 2019, oleh Zulham Farabi, nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau biasa dikenal juga dengan Raden Syarifuddin. Ada yang menjelaskan bahwa nama asli Sunan Derajat adalah Qasim bin Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarkandi. Di antara para wali, barangkali Sunan Derajat yang memiliki nama paling banyak. Nama-nama lain Sunan Derajat yang dapat ditemui dalam berbagai naskah kuno ada Ahmad Saih Munaf, Syarifuddin, Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Maryapada, Raden Imam, dan bernama juga Maulana Hashim. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam dengan ayahnya, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat mempelajari agama Islam seperti halnya yang dilakukan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapatkan pengetahuan Islam bukan hanya dari ayahnya, namun juga dari muslim-muslim yang datang ke Pulau Jawa. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren dalam Duur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442-1520 Masehi. Sunan Derajat juga banyak belajar dari ulama-ulama yang datang bersama kapal-kapal dagang. Kemudian ia mulai membuka diri terhadap pengetahuan Islam yang semakin luas dan mendalam. Sunan Derajat pertama kali melakukan dakwah di daerah Gresik. Lalu melakukan dakwah dengan menelusuri pantai utara Jawa. Sepanjang jalan, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha. Ia melakukan dakwah secara langsung, tidak seperti Sunan Bonang yang menggunakan media dakwah yang berasal dari kesenian setempat. Sunan Derajat berdakwah sampai ke daerah Lamongan. Setelah itu, Sunan Derajat membangun pusat pembelajaran Islam, seperti pesantren yang diberi nama Santri dalam Duur di Paciran, Lamongan. Ia memberikan tempat bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal dan bagi mereka anak yatim piatu. Di Gresik, Sunan Derajat mendarat pertama kali di sebuah daerah yang bernama Jelak, Banjarwati, di akhir abad ke-15 M. Kemudian tinggal di Jelak dan membangun sebuah musala yang dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Bahkan tidak hanya untuk keperluan ibadah, musala tersebut juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti dakwah atau yang lainnya. Semakin banyaknya orang yang memeluk agama Islam, musala tersebut kemudian menjadi semacam pesantren yang dijadikan tempat untuk mendidik dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Desa tersebut kemudian semakin ramai didatangi oleh orang-orang, bahkan yang dari luar Gresik. Mereka ingin belajar Islam kepada Sunan Derajat. Terlebih setelah mendengar bahwa Sunan Derajat adalah saudara dari Sunan Bonang yang terkenal mahir menembang dan memainkan alat musik. Lama-kelamaan desa tersebut menjadi sebuah desa yang besar karena bertambahnya jumlah bangunan dan penghuni yang ada di sana. Nama desa tersebut pun berubah menjadi Banjaranyar. Sunan Derajat melanjutkan memperluas perjalanan dakwahnya sampai ke daerah selatan. Ia meninggalkan pesisir pantai utara dan tiba di sebuah desa yang bernama Derajat. Di desa tersebut, Sunan Derajat kembali melakukan dakwah guna mengajak masyarakat Jawa, yang saat itu masih memeluk keyakinan Hindu-Buddha. Sunan Derajat lalu bertolak menuju Lamongan, karena kota Lamongan dianggap strategis untuk menjalankan penyebaran ajaran Islam. Lamongan saat itu dikuasai oleh Sultan Demak.
Sunan Derajat memilih tempat di atas perbukitan karena dinilai aman dari banjir. Di sana, Sunan Derajat melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan sebagai pusat dakwah ajaran Islam. Setelah itu, ia membangun pemukiman bersama para murid-muridnya untuk dijadikan pemukiman orang-orang yang mau mempelajari Islam. Bukit tersebut dinamai Dalam Duur. Di dalam duur tersebutlah Sunan Derajat mendirikan sebuah masjid. Masjid itu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan segala ibadah dan sekaligus untuk melakukan dakwah ajaran Islam kepada murid-muridnya serta masyarakat yang baru saja memeluk agama Islam. Setelah lama berdakwah mengajarkan agama Islam, Sunan Derajat meninggal pada abad ke-16 M. Ia dimakamkan di Lamongan, Jawa Timur. Untuk peninggalan-peninggalannya seperti masjid dan barang-barang lainnya disimpan sebagai saksi sejarah muncul serta berkembangnya Islam di Jawa Timur, khususnya di kota Gresik dan kota Lamongan. Sunan Derajat dapat mengumpulkan banyak orang untuk berguru dengannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut karena cara dakwah yang disukai masyarakat. Media gamelan digunakan oleh Sunan Derajat sebagai cara dakwah. Melalui media tersebut, ia dapat mengumpulkan masyarakat dengan mudah dan cepat. Setelah berkumpul, kemudian para masyarakat yang datang diberi ceramah tentang ajaran agama Islam. Sunan Derajat kemudian menciptakan tembang Macapat, yaitu pangkur untuk menarik perhatian banyak orang. Tembang tersebut dinyanyikan dengan iringan gamelan agar lebih menarik dan disukai orang.